إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika kita sendirian ataupun kita bersama dengan orang-orang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gunakanlah waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datang sesuatu yang pasti akan mendatangi kita, yaitu kematian. Yang setiap muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang dan sangat nyata terjadi di masyarakat kita. Dan yang terpenting lagi, setelah kematian itu ada kehidupan yang merupakan waktu atau saat itulah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umur kita, umur umat Islam ini sangat pendek. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Dan ma'asyiral muslimin, bahkan kita menyaksikan saudara-saudara kita di usia yang masih kecil, SD, SMP, mungkin seumur kita 30 tahun, 20 tahun, mereka sudah wafat, sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah kematian itu dengan berbekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dimanapun kita berada, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu pasti akan mendatangi kalian, meskipun kalian bersembunyi di benteng-benteng yang sangat kokoh. Maka ma'asyiral muslimin, sebaik-baik nasihat adalah kematian ini, sehingga kita selalu waspada dengan kehidupan kita, sehingga kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, kita jauhi maksiat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang lalai terhadap kematian, lalai terhadap akhirat, lalu dia bergelimang dengan dosa dan maksiat, rakus mendapatkan dunia, dia lalai, dia lupa bahwa kenikmatan dunia yang dia rasakan itu hanya sementara. Harta kekayaan yang dia kumpulkan, rumah mewah, kendaraan megah, itu tidak akan menemani dia di alam kuburnya. Istri-istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu tidak akan menemani dia di dalam kuburnya. Yang menemaninya adalah amal soleh dia. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa, setiap orang pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian itu akan disempurnakan ganjaran kalian, pahala kalian ataupun dosa kalian akan dibalas nanti di hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka beruntunglah maka orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia yang kita saksikan ini tidak lain hanyalah kehidupan yang menipu, dan banyak sekali manusia yang tertipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita berpikir bagaimana, kapan, dan seperti apa kita akan meninggal. Tapi hendaknya kita harus memiliki tekad dan kuat untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kematian itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Ada yang mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Dan itu tergantung dari amal perbuatan yang dia lakukan setiap harinya. Ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum. Di antara husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tertinggi, dan yang paling luar biasa pahalanya adalah mati syahid. Asy-syahadatu fi sabilillah. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dibunuh dalam peperangan tersebut, ketika dia menegakkan agama Islam, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, mendakwahkan manusia ke jalan Allah yang benar, lalu dia dibunuh di situ dalam peperangan yang syar'i, maka dia adalah orang yang mati syahid, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka dalam surat Ali Imran. La wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh ketika mereka berperang di jalan Allah itu mereka sekarang mati. Enggak, mereka enggak mati. Bal ahya, mereka sekarang hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan yang mereka rasakan. Bahkan mereka farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bahagia dengan keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pahala mereka menyaksikan sendiri dengan matanya mereka. Maka mereka mendapatkan kenikmatan mati syahid yang luar biasa. Ya, bahkan wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan mereka ingin senantiasa memberikan kabar gembira kepada saudara-saudaranya yang belum meninggal. Mereka masih berjuang di jalan Allah, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum meninggal, belum mati syahid. Mereka ini orang-orang yang mati syahid memberikan kabar gembira kepada mereka, alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang mati syahid. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid itu akan mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Maka yang pertama kali orang yang mati syahid saat dia terkena senjata, terpenggal lehernya, saat itu mengucur darahnya. Saat keluar darahnya itu mulai diampuni dosanya sehingga bersih dosanya dia. Allahu akbar. Itu yang pertama. Yang selanjutnya wa yura maq'aduhu minal jannah, akan diperlihatkan tempat tinggalnya dia di surga, menikmati pemandangan yang indah di surganya. Di alam kuburnya wa yujaru min azabil qabr, dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Artinya dia akan mendapatkan nikmat kubur, menyaksikan pemandangan yang luar biasa dan kenikmatan yang indah di alam barzakhnya. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari guncangan kedahsyatan hari kiamat yang sangat besar. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha, dan akan diletakkan untuknya hiasan di atas kepalanya seperti raja-raja yang ada di dunia ini, yang satu perhiasannya, satu mutiaranya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'ain, bahkan dia akan diberikan istri, dia akan dijodohkan dengan 72 bidadari dari al-hurul 'ain, dan bahkan nanti di akhirat kelak wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi, dia akan diperbolehkan untuk memberikan syafaat pertolongan bagi 70 dari keluarganya atau kerabatnya. Maka ini pahala yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala
berikan oleh orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir dalam peperangan yang syar'i bersama pemerintah yang sah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid." Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang beriman itu difitnah, diberikan pertanyaan, diuji di kuburannya, ditanya oleh munkar dan nakir, sementara orang syahid tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan." Cukup sebagai ujian bagi dia ketika dia berperang melihat kilatan pedang yang menyambar-nyambar, yang orang takut untuk berperang gara-gara itu. Namun dia tetap menerjang peperangan tersebut dalam rangka menegakkan agama Allah, maka dia mendapatkan keutamaan selamat dari azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya memiliki tekad kuat untuk mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dalam hatinya. Bahkan seandainya seseorang jujur sudah minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka syahada fi sabilik, ya Allah, aku minta untuk mati syahid di jalanmu, berperang di jalanmu ya Allah. Lalu dia enggak jadi berperang karena enggak ada peperangan di saat ini atau di suatu tempat. Nah, lalu dia meninggal di atas kasurnya, maka dia tetap dinilai sebagai orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Siapa yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati wafat di atas kasurnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan syahid di jalan Allah butuh adanya perperangan, dan peperangan itu tidak bisa dicari-cari. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang alhamdulillah hidup di zaman ketenangan, zaman aman, tidak ada peperangan dan tidak ada peperangan yang syar'i di negara kita. Alhamdulillah negara kita aman. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya peperangan itu tidak untuk dicari. Tapi kalau terjadi peperangan, maka hendaknya seorang muslim berjihad, berperang bersama penguasa kaum muslimin yang sah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih derajat syahid tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kita hidup di zaman keamanan, tidak ada peperangan di zaman kita, namun di sana ada pahala-pahala yang dengannya seseorang bisa meraih derajat syahadah, pahala syahid, meskipun bukan syahid di dunia, tapi pahalanya syahid di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa orang-orang yang meninggal, dan mereka meninggal dalam keadaan kesusahan, terjadi musibah ataupun penyakit yang menimpa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala balas mereka karena kesabaran mereka dan menerima keridhaan mereka, menerima takdir itu. Allah balas mereka sebagai orang yang syahid di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang meninggal karena penyakit ta'un, penyakit yang sangat menyakitkan dan mematikan. Wal mabtun, demikian pula orang yang meninggal karena sakit yang dirasakan dalam perutnya. Apapun penyakitnya yang ada di perut, kalau membuat dia meninggal, maka dia termasuk orang yang syahid. Wal gharid, demikian pula orang yang tenggelam. Dia masa berlayar di kapal lalu tenggelam tiba-tiba, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka selama dia orang muslim dan dalam keadaan husnul khatimah, tidak bermaksiat, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Wasahibul hadmi, demikian pula orang yang tertimpa reruntuhan bangunan.
Seperti saudara-saudara kita di Cianjur, di Jogja, ataupun di daerah-daerah yang lainnya terkena gempa, seperti saudara-saudara kita di Maroko ataupun di Libya, mereka terkena gempa, terjadi puting beliung sehingga bangunan mereka runtuh dan meruntuhkan tubuh mereka. Mereka mati tertimpa bangunan, maka mereka juga termasuk orang-orang yang syahid di akhirat kelak, mendapatkan pahala orang yang syahid. Dan juga orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala masih banyak lagi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatlu fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 7 selain yang meninggal ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan al-mat'un, yaitu orang yang tertimpa penyakit ta'un, lepra, dia juga syahid. Wal ghariqu, orang yang tenggelam, syahid, dia juga syahid. Wa sahibu dzatil jambi, syahid, dia juga syahid. Wal mabtun, orang yang terkena penyakit di perutnya, dia juga syahid. Wa sahibul hariq, syahid. Ini yang belum disebutkan dalam riwayat yang pertama, yaitu orang yang terbakar, dia juga syahid. Di daerah kita banyak sekali tiba-tiba sebuah perumahan terbakar karena listrik ataupun kebakaran yang lainnya. Itu maka diharapkan mereka termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid. Orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan itu juga syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Demikian pula wanita yang setelah melahirkan lalu dia meninggal dunia, maka dia syahid. Dalam penjelasan para ulama, dia termasuk di antaranya adalah wanita yang dia melahirkan sehat, anaknya meninggal, atau dia juga melahirkan anaknya hidup, tapi setelah itu dianya meninggal di masa nifasnya dia. Maka ini juga termasuk wanita yang syahid. Dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat dia akan ditarik oleh anaknya tadi dengan tali pusarnya. Bu, sini bu, dibawa ke surga. Dan dia termasuk wanita yang mati syahid. Ini hiburan bagi kita. Mungkin di antara kita istrinya meninggal saat melahirkan, maka mereka masuk syahid insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan orang yang mati syahid lainnya, yaitu orang-orang yang membela hartanya, membela nyawanya, membela keluarganya, dan membela agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, hartanya dirampas oleh orang, ditindas oleh orang, lalu dia bela hartanya itu, dia bela hartanya lalu malah dibunuh oleh orang tersebut, dirampok misalnya, dibunuh, dipenggal, maka dia itu pun mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Demikian pula orang yang mati dibunuh karena membela agamanya, dia berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah, lalu dibunuh oleh orang-orang tersebut, maka dia termasuk mati syahid. Dan juga waman qutila duna damih fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela darahnya, membela nyawanya, maka dia juga mati syahid. Waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka dia juga mati syahid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara umum, waman qutila duna mazlamatihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena dia membela kezaliman yang menimpa dirinya, maka dia syahid. Itulah beberapa orang-orang yang mati syahid yang mendapatkan kemuliaan di akhirat. Meskipun orang yang terakhir kita sebutkan tadi, dia syahidnya di akhirat, tapi ketika dia meninggal dunia, maka tetap dihukumi seperti manusia biasa. Artinya dia tetap dikafani, dimandikan, dikafani, dan disolati. Adapun yang syahid ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dimandikan dan tidak dikafani. Cukup dengan pakaian perang yang dia pakai saat dia berperang sebagai saksi nanti di hari kiamat. Cukup disolati saja. Demikian penjelasan sebagian para ulama.
Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mendapatkan husnul khatimah dan juga diberikan kenikmatan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar dan menerima takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang dalam keadaan kesusahan, tertimpa musibah atau terjadi masalah dalam daerah-daerah mereka. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan hendaknya kita berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وكن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعلنا من المنصورين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.